Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan semua, rekan-rekan semua, sahabat semua, saudara mara, pakcik, makcik, puan-puan semua. Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa lagi. Biasa tetap di channel kesayangan kita, Suai TV. Suai betul lah untuk rekan-rekan, saudara mara, pakcik, makcik. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan hari ini jadi kebaikan untuk kita. Mudah-mudahan hari ini kita disehatkan, sehat walafiat. Alhamdulillah. Celotehan kita hari ini, sahabat semua, rekan-rekan semua, apa ya enak? Pernah bertanya orang, bang, kenapa sih orang tuh suka marah, bang? Kenapa sih para pemimpinnya suka marah? Kenapa sih bang bos tuh selalu marah aja bawaannya? Apa sih bang penyebab marah nih? Nah, pertanyaan ini sering muncul di kita lah. Banyak sekali lawang bertanya tentang marah nih. Marah nih memang penyakit manusia. Dan marah nih memang sudah diciptakan oleh Tuhan. Jadi dalam setiap manusia itu ada marah. Ada marah. Jadi marah itulah sifat manusia. Lah memang lah manusia ini memang punya sifat marah. Tapi macam mana merendamnya sifat marah tuh. Nah itu. Mungkin kalau tengok menengok, tilai menilai, belajar lagi kita ada 3 penyebab marah. Yang pertama yang kita kaji-kaji penyebab marah ni adalah kurang yakin dengan Tuhan. Tak yakin kalau Tuhan tu ada. Ini. Kalau orang tu yakin Tuhan ada, tak akan nak marah. Kenapa? Karena yang patut marah tu adalah Tuhan. Kita ni manusia, nak marah sama anak macam mana cerita? Anak tu ciptaan Tuhan. Cuba bapak-bapak semua, kalau bapak semua, saudara-saudara semua, makcik-pakcik semua, kalau dititipkan anak oleh Tuhan, oleh menteri, presiden atau bupati, dititipkan oleh anak di rumah bapak, dititipkan anak di rumah ibu, dititipkan anak bupati di rumah kita, dititipkan anak bupati, kira-kira dirawat macam mana? Saya rasa akan dirawat baik-baik anak bupati itu, betul tak? Anak tu akan kita jaga. Mungkin kalau dia pun lakukan kesalahan, takkan ada mau dimarahan. Mungkin nak marahan yang pun sogan, takut kalau aku marahan dia ngadu dengan bupati, dia ngadu dengan bapak, habis kita. Allahu Akbar. Begitu juga harusnya kalau orang yakin dengan Tuhan bahwa anak ini adalah titipan. Mohon maaf, takkan ada marah. Takkan ada lagi nak marah dengan anak. Takkan ada lagi nak kecewa dengan anak. Kenapa? Memang anak itulah ujian. Oleh karena itu orang yang suka marah ni orang yang tak kenal siapa Tuhan. Kalau lah kenal siapa Tuhan ni, maka dia tak akan mudah marah. Kenapa? Itulah. Memang tak kenal Tuhan. Yang kedua, orang yang suka marah ni orang yang kurang ilmu. Enak aja kau Joni, enak aja kau Bang Jon, kau katain kami ni kurang ilmu. Tunggu dulu bos, bukan itu maksud saya. Saya paham bapak semua, kawan-kawan semua, rekan-rekan semua, pakcik makcik, dara mara ni titilan tinggi semua, S1, S2, SAG, SPDI, MPDI, tahu, paham kita semua. Tapi bukan itu yang saya maksud. Tapi bukan itu yang saya nak katakan. Yang dimaksud kurang ilmu ini, dia punya ilmu tapi dia tak pakai ilmu tu. Itu yang maksud saya. Dia paham bahwa marah tu tak boleh, tapi tak dipakai dia. Inilah yang nama orang kurang ilmu. Memang tinggi kita lah, tapi kurang pemahaman. Kalaulah kita pandai, kalaulah kita banyak ilmunya, tentu kita tak hendak buat sembarangan. Anak yang suka bolos, anak yang dogel, anak yang aktif, macam mana cara nanganannya? Banyak video-video, banyak nih nak belajar. Banyak. Jangan takut dengan belajar. Banyak. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Rasul suruh macam itu. Jadi tuntut ilmu nih. Jadi belajarlah. Jangan hanya detail kita yang tinggi, belajarlah kita. Anak dogel, macam mana cara menangan anak dogel nih? Anak dogel macam mana cara menangannya? Anak suka bolos, macam mana cara menangannya? Macam mana ilmunya? Anak suka berkelahi, macam mana cara ilmunya? Anak yang suka menangis, anak yang suka mengganggu kawannya, macam mana ilmunya?
Ini yang harus kita pelajaran. Jadi kalau orang yang paham ilmu, orang yang punya ilmu, orang yang tahu mau belajar, maka dia akan dapat ilmunya bagaimana ini kehidupan ini, bagaimana dia men-setting agar diri dia tak marah. Misalnya orang kantor, pimpinan, bos, kalau dia punya ilmu, dia paham ilmu tentang menjaga diri dia, menjaga agar dia tak marah, anak buah kurang bagus kerjanya, ya tentu diajarkan. Biar bagus kerja. Dan diajar-ajar tak ngerti juga, diajarkan. Mungkin inilah amal kita, mungkin inilah pahala kita, betul tak? Sesuai? Sesuai. Mudah-mudahan jadi baiklah kita nanti belajar, terus belajar. Yang ketiga, kenapa orang suka marah? Yang ketiga adalah orang yang suka marah nih adalah orang yang gila. Bukankah yang kita tahu yang dinamakan orang gila itu adalah orang yang dikasih tahu tapi tak mau tahu, betul tak? Itu orang gila. Dia dikasih tahu tapi tak mau tahu, itu orang gila, bos. Betul tak? Betul, sama lah dengan konsep yang ini. Kita yang suka marah nih adalah orang-orang yang gila. Kenapa? Kata Rasulullah, tahdab, wala kal jannah, jangan marah. Bagi kita surga, bagi anda surga, bagi tuan puan surga, bagi makcik-makcik surga. Kalau mampu menahan amarahnya, mampu menahan marahnya, maka surga. Kalaulah dikasih tahu macam ini, kalau tak tahu juga, inilah dia orang gila nih. Lah tahu, lah dikasih tahu, tidak tahu, kacau. Inilah nih yang kacau. Itu ibu bapak semua, kawan-kawan semua, rekan-rekan semua, mudah-mudahan jadi kebaikan untuk kita semualah. Jadi tiga ini mudah-mudahan tak adalah dalam hidup kita. Kita mudah-mudahan yang kurang keyakinan dengan Allah, mari kita perbaiki lagi ketauhidan kita, bahwa apa yang diberikan Allah ini adalah ujian untuk kita. Apa yang dikasih sama Tuhan ini ujian. Janganlah suka nak macam-macam. Pelajari. Kalau ilmu kita kurang, kalau hari ini kita masih senang marah, berarti ada yang kurang dari diri kita. Ada yang kurang. Yang pertama mungkin ada yang kurang dalam hidup kita ni, ada yang kurang dalam diri kita ni. Maka belajar. Kalau kita sudah tahu, maka jangan tak mau tahu. Jadi kalau kita sudah tahu marah itu tak boleh, yuk jangan dilakukan lagi. Kalau dilakukan lagi berarti sama aja kita macam orang gila, betul tak? Tuan-tuan, saudara mara, inilah celotehan hari ini. Kalau yang tersinggung, mohon maaf lahir batin lah. Memang koji kami ini suka nyinggung orang lah. Tidak, sesuai betul lah. Jadi amal kebaikan untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di celotehan yang akan datang. Jangan lupa dukung kita semualah, tuan-tuan, puan-puan semua. Suka dengan video ini, komenlah di bawah. Cakap-cakap kita apa yang nak kita bahas lagi, cakap-cakap apa yang nak kita celotehan lagi, cakap-cakaplah di bawah, corek-coreklah di bawah nih. Kan kalaulah bertanya tentu nanti kita bahas, kalau tak bisa kita jawab sama-sama. Tuan-puan, saudara mara, jangan lupa tekanlah, bantu kita subscribe-nya, tekan subscribe-nya, bantu kita tekan subscribe-nya, like-nya jangan lupa. Kalau suka kasih like, kalau tak suka mudah-mudahan suka semualah, mudah-mudahan sesuai semualah. Mudah-mudahan motivasi hari ini, celotehan hari ini sesuai untuk semuanya. Sepakat? Sesuai lah untuk kita. Mudah-mudahan sesuai TV ini jadi kebaikan untuk kita semualah. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahan. Kalau kurang tuh murni kurang dari saya. Yang pertama kurang keyakinan, yang kedua kuranglah ilmu ini. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.